Jadi dalam dua konteks ini kita berbicara mengenai wilayah Persia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dajjal masih terkurung di sana? Sebenarnya tidak begitu penting di mana Dajjal dikurung, karena yang terpenting adalah pada saat Dajjal keluar, apakah kita akan menjadi penentangnya atau malah menjadi pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Misteri tentang sosok Dajjal memang tidak pernah terbuka secara gamblang. Hanya sedikit petunjuk dan penjelasan yang menggambarkan keberadaan makhluk akhir zaman tersebut. Diketahui bahwa sahabat Rasulullah SAW, yaitu Tamim Ad-Dari, adalah satu-satunya sahabat yang pernah bertemu langsung dengan Dajjal di sebuah pulau. Namun, dari berbagai petunjuk yang ada, terdapat dua pendapat yang diyakini sebagai pulau di mana Dajjal dikurung. Yang pertama ialah Pulau Socotra, atau dalam bahasa Arab disebut Sukutra. Dan yang kedua adalah Segitiga Bermuda. Benarkah demikian? Bagaimana jika ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan dalil? Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa ia berada di Lautan Syam atau Lautan Yaman." Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau kemudian mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah SAW sempat ragu arah mata angin setelah mengatakan Dajjal berada di Laut Syam atau Laut Mediterania dan selanjutnya Laut Yaman. Namun kemudian beliau yakin dan menyatakan bahwa Dajjal berada dari arah timur Madinah. Pendapat pertama yang menyatakan Dajjal datang dari Pulau Socotra. Ini merupakan pendapat yang banyak berkembang saat ini. Kita dapat melihat melalui peta bahwa Pulau Socotra ini terletak di selatan Madinah, tepatnya di lepas Laut Yaman. Walaupun dengan segala karakternya yang janggal dan aneh, pulau ini tidak terletak di timur Madinah. Pendapat kedua, Segitiga Bermuda. Menurut ulama, pendapat ini tidak ada dalilnya. Hanya berdasarkan pendapat dari Muhammad Isa Daud dalam bukunya yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim. Selanjutnya mari kita telaah lagi hadis tersebut. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangan beliau yang menunjuk ke arah timur Madinah. Ini adalah Teluk Persia. Ternyata banyak sekali pulau-pulau kecil di laut ini. Namun, ternyata di sini ada sebuah pulau berbentuk unik yang menarik perhatian jika dilihat dari peta. Pulau tersebut adalah Pulau Mubaras. Saat ini Pulau Mubaras masuk ke dalam wilayah Uni Emirat Arab, di mana pulau ini telah ditetapkan menjadi daerah konsesi minyak bumi. Tidak ada informasi yang jelas mengenai pulau ini selain di sudut pulau sudah terbangun kilang pengeboran minyak bumi. Pulau ini adalah kawasan terbatas dan dilindungi karena merupakan tempat tumbuh berkembangnya flora dan fauna yang unik. Misalnya, dugong. Lalu mengapa kita sebut bentuk pulau ini unik? Pulau ini berbentuk seperti bentuk orang, namun disinilah letak misterinya. Jika kita perhatikan dengan seksama, pulau ini bentuknya menyerupai rasi bintang, yaitu Orion. Apa artinya itu? Sebagai rasi bintang yang cerah, Orion telah dikenal oleh berbagai peradaban kuno, sekalipun dengan berbagai gambaran. Bintang-bintang ini dianggap sebagai dewa cahaya, Osiris, oleh bangsa Mesir kuno. Osiris merupakan ayah dari Horus, si mata satu atau Dajjal. Ketika Osiris mati, Horus meletakkan mayat ayahnya di angkasa, yaitu di sekitar Orion. Kutipan dari buku Legends of Egyptian Gods Text.
Pulau ini dari bentuknya telah menyingkap makna Dajjal. Berdasarkan lokasinya pun, pulau ini letaknya di suatu laut di arah timur Madinah sesuai hadis Rasulullah SAW. Ada dua hadis yang menyatakan dari mana arah kedatangan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Isfahan bersama 70.000 penduduknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang perlu kita tahu bahwa dalam peta Persia kuno, yaitu Kekaisaran Median, wilayah Isfahan di Persia mencakup wilayah Khurasan. Selanjutnya pada zaman Rasulullah, wilayah Khurasan mencakup wilayah Isfahan. Dahulu pulau ini masuk ke dalam wilayah Isfahan, tepatnya di mana provinsi Hormozgan saat ini berdiri di dalam negara Iran. Pulau Mubaras ini memang tidak seunik Pulau Socotra. Namun yang kita bicarakan di sini adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan Dajjal yang dikurung di sebelah timur Madinah, dan kedatangannya juga dari arah timur, yaitu dari Isfahan atau Khurasan. Jadi dalam dua konteks ini kita berbicara mengenai wilayah Persia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dajjal masih terkurung di sana? Sebenarnya tidak begitu penting di mana Dajjal dikurung, karena yang terpenting adalah pada saat Dajjal keluar, apakah kita akan menjadi penentangnya atau malah menjadi pengikutnya. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kami. Wallahu a'lam bishawab.